Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi dan semua yang kamu miliki di rekening bank tiba-tiba tidak bernilai. ATM tidak bisa digunakan. Aplikasi e-wallet hanya menampilkan error. Uang kertas yang ada di dompet tidak laku. Bahkan tukang sayur pun tidak mau menerima. Di jalan, semua orang panik. Orang-orang kaya mendadak miskin, dan satu-satunya yang masih diterima adalah emas. 1400 tahun lalu, seorang pria di padang pasir telah menyampaikan hal ini. Beliau bukan ekonom, bukan bankir, dan bukan pakar finansial. Tapi setiap kata-katanya terbukti satu persatu. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana tidak berguna lagi dinar dan dirham kecuali untuk orang-orang tertentu. Dan dalam riwayat lain, akan datang suatu masa di mana tidak ada yang berguna selain dinar dan dirham. Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah peringatan dari masa depan. Saat itu, belum ada yang mengenal bank, dolar, ataupun Bitcoin. Tapi Nabi sudah mengatakan semuanya akan kembali ke emas dan perak, dinar dan dirham. Dinar adalah koin emas, dirham adalah koin perak. Itulah mata uang sah pada masa Rasulullah. Nilainya jelas, tidak bisa dicetak seenaknya, dan tidak bisa dipalsukan. Sekarang kita hidup di zaman uang kertas. Tapi tahukah kamu, uang kertas bukanlah sungguhan. Ia hanya kertas dengan janji dari pemerintah bahwa uang ini bisa dipakai membeli barang. Tapi janji itu bisa diingkari kapan saja. Tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon secara resmi memutuskan dolar dari cadangan emas. Semenjak itu, uang kehilangan nilai aslinya. Mereka bisa mencetak uang semaunya, dan sejak saat itu, dunia mulai berjalan menuju krisis demi krisis. Inflasi merajalela, harga bahan pokok naik, gaji tidak sebanding dengan pengeluaran, dan perlahan uang kertas mulai kehilangan makna. Mari kita bicara soal Bitcoin. Banyak orang menyebut Bitcoin sebagai emas digital, tapi apakah benar bisa dibandingkan? Mari kita uji satu persatu. Pertama, stabilitas. Emas telah bertahan ribuan tahun. Sejak zaman Mesir kuno hingga era modern, emas tetap berharga. Bitcoin baru muncul tahun 2009, belum 20 tahun, dan selama itu harganya naik turun drastis. Pernah dari $60.000 jatuh ke $16.000 hanya dalam waktu singkat. Bayangin kalau kamu simpan uang di situ, bisa miskin dalam semalam. Kedua, ketergantungan. Emas tidak butuh listrik, tidak butuh internet, bisa dipegang, disimpan, dibawa ke pasar, dan ditukar dengan barang nyata. Sedangkan Bitcoin hanya angka dalam sistem digital. Kalau internet mati, Bitcoin lenyap. Kalau listrik padam, tidak bisa digunakan. Kalau server rusak atau diretas walau kemungkinan kecil, jadinya hilang tanpa jejak. Ketiga, legitimasi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut Bitcoin, tapi beliau menyebut dinar dan dirham. Artinya, dari ribuan mata uang yang pernah muncul dalam sejarah manusia, hanya dua yang beliau validasi, yaitu emas dan perak. Mari kita lihat cerita nyata. Di Lebanon, nilai mata uangnya anjlok drastis. Orang-orang mengantri untuk menarik uang mereka dari bank, tapi yang mereka dapat hanyalah maaf, tidak bisa ditarik. Sementara itu, mereka yang menyimpan emas bahkan cuma 1 gram masih bisa membeli kebutuhan hidup. Yang punya Bitcoin tidak tahu harus menukar kemana. Tidak semua warung punya akses ke blockchain. Di Turki, seorang lelaki tua bernama Ibrahim telah menyimpan emas sejak tahun 1980.
Saat teman-teman sibuk berinvestasi dalam saham dan juga investasi yang lain, dia hanya bilang, "Nabi kami sudah memberitahu bahwa emas adalah penyelamat." Kini, saat inflasi melanda dan lira jatuh, Ibrahim tetap bisa membeli makanan, kebutuhan harian, bahkan membantu tetangganya. Ada cerita lain dari Venezuela. Mata uang Bolivar mereka begitu tak bernilai, hingga dibuang di jalanan, dijadikan kerajinan tangan. Satu-satunya hal yang masih bisa digunakan untuk membeli roti, emas, bahkan serpihan emas. Lalu pertanyaannya, kenapa dunia tetap percaya uang kertas? Jawabannya satu, ilusi. Kita telah dibiasakan untuk percaya bahwa angka di layar smartphone adalah kekayaan. Padahal itu bisa hilang hanya dengan satu kebijakan. Satu keputusan dari bank sentral dan semua habis. Sekarang mari kita masuk ke era baru. Banyak negara mulai menyadari fakta ini. Bahkan presiden pertama kita, Bapak Soekarno pun mengingatkan tentang masalah ini. Dan sekarang Cina menumpuk emas, Rusia melepaskan dolar dan beralih ke emas. India membeli emas dalam jumlah besar setiap tahun. Mereka tahu, hanya emas yang bertahan dalam badai ekonomi. Bank-bank besar dunia pun mulai menyimpan emas karena mereka sadar, saat semua sistem digital gagal, hanya emas yang tetap punya nilai intrinsik. Bitcoin bukan solusi. Ia bisa jadi alat spekulasi, tapi tidak bisa menggantikan emas. Ia bergantung pada teknologi dan bisa dikendalikan oleh algoritma. Terlalu banyak skandal, terlalu banyak pertasan, dan terlalu mudah dimainkan oleh segelintir orang. Bandingkan dengan emas, tidak bisa dicetak, tidak bisa dipalsukan, dan semua nabi dan rasul mengenal emas sebagai alat tukar. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang masa di mana orang yang memiliki dinar dan dirham adalah orang yang paling beruntung. Dan sekarang kita menyaksikan kebenaran itu dengan mata kepala kita sendiri. Prediksi tentang riba terjadi. Prediksi tentang musik, zina, gedung-gedung tinggi terjadi. Prediksi tentang perpecahan umat terjadi. Prediksi tentang krisis akhir zaman masih belum terjadi, namun sepertinya akan terjadi. Dan sekarang prediksi tentang emas sedang berproses. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar ekonomi, tapi setiap prediksinya terbukti, karena kalau beliau bukan sekedar manusia biasa, beliau adalah utusan Allah, pembawa wahyu dan pembimbing umat manusia. Ketika beliau bersabda semua akan kembali ke emas, itu bukan teori, itu adalah kenyataan masa depan yang sekarang mulai jadi kenyataan. Penutup, kita bisa menyangkal, kita bisa menunda, kita bisa memilih percaya pada bank, pada sistem digital maupun pada Bitcoin. Tapi pada akhirnya dunia akan kembali kepada apa yang pasti, emas. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong, dan win rate beliau masih 100%. Sejarah tidak berbohong, tapi manusia sering lupa. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kembalilah ke yang pasti, kembalilah ke kebenaran. Mulai sedikit demi sedikit kalian belajar mengenai emas, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara membeli. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.